bagian ini kita akan membahas tentang collection ya, di mana collection ini berisi tentang array, slash, dan map. Nah, untuk array sendiri itu adalah kumpulan data dengan ukuran tetap, sedangkan slash adalah kumpulan data yang berukuran fleksibel ya teman-teman. Kemudian map adalah kumpulan data yang mempunyai key dan value ya teman-teman. Nah, langsung saja kita akan membuat array di sini ya. Kita akan membuat sebuah array dengan tipe string ya teman-teman, seperti ini. Di atas kita mendefine sebuah variabel dengan bertipe array of string dengan ukuran 3 array ya teman-teman. Ada dua cara untuk inisialisasi array, ada seperti ini dan juga ada yang langsung seperti ini ya. Langsung kita isi array-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman, untuk mendefinisikan sebuah array langsung tanpa harus mendefine satu persatu seperti ini ya, yang bersusun ke bawah. Nah, kita juga bisa mendefine array dengan cara menyusun langsung di nilainya ya. Nah, untuk cara mencetaknya seperti ini ya, kita menggunakan FMT. Kita akan coba cetak langsung ya, untuk melihat hasilnya seperti apa. Oke, jika kita cetak secara langsung maka akan memberikan output seperti ini ya teman-teman, langsung kelihatan arraynya. Nah, kita juga bisa menggunakan looping untuk menampilkan hasil arraynya seperti ini ya. Jadi teman-teman, di sini ada sesuatu yang menarik ya, di mana jika kita menggunakan variabel ini ya akan bernilai indeks, kemudian variabel yang ini akan bernilai value. Karena kita tidak memakai variabel i di sini, maka kita bisa menggantinya dengan underscore variabel, di mana underscore variabel ini adalah variabel yang tidak akan digunakan ya. Karena di Golang itu tidak boleh ada variabel yang tidak digunakan. Makanya untuk menghindari error ini, maka kita bisa menggunakan underscore variabel. Jika kita run, hasilnya bisa seperti ini ya teman-teman, akan memecah array menjadi satu persatu. Selanjutnya kita akan coba menggunakan slice ya teman-teman. Nah, apa itu slice? Sebenarnya slice itu sama dengan array tapi dia itu fleksibel. Jadi kita tidak perlu mendefine sebuah angka di sini, mendefine sebuah ukurannya berapa. Jadi kita langsung saja untuk mendefine sebuah array. Maka ini akan saya hapus ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah array di mana kita tidak akan menentukan ukurannya ya. Jika kita memberikan sebuah ukuran di array, apakah ketika kita assign lebih dari ukuran tersebut akan terjadi error? Kita akan coba ya. Nah, kelihatan ya teman-teman ada error ya, karena out of bound dari size-nya berukuran 2, maka dia akan error ya. Makanya di sini ada slice, di mana slice eh, dia akan mengakomodasi untuk menghindari error seperti ini ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu mendefine berapa size-nya, kita lebih fleksibel menggunakan slice ya teman-teman. Nah, untuk penggunaan array dan slice ini depends on kebutuhan ya teman-teman. Kalau kita mengetahui data array-nya itu bersifat tetap, kita bisa menggunakan array dengan ukuran. Kalau kita tidak mengetahui berapa ukurannya ya, maka kita menggunakan slice karena dia itu bersifat fleksibel. Untuk hasilnya kurang lebih sama ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke map ya teman-teman. Ini kita akan hapus dulu. Nah, kita akan membuat sebuah map di sini. Nah, untuk membuat sebuah map itu formatnya seperti ini ya teman. Jadi ini adalah keyword map, kemudian diikuti dengan key-nya, kemudian tipe data dari value-nya. Nah, kita akan coba menggunakan string saja ya teman-teman. Maka kita akan mendefine seperti ini. Kita akan coba untuk cetak ya, apakah hasilnya seperti apa. Oke, jadi hasilnya menghasilkan alamat memori ya teman-teman. Untuk print map kita bisa menggunakan looping ya, seperti contoh seperti ini ya, kita gunakan looping yang tadi.
Seperti ini teman-teman, kita mencetak key-nya kemudian value-nya ya teman-teman. Jadi biasanya map itu digunakan untuk atribut ya teman-teman. Salah satu contohnya seperti manusia itu punya nama, kemudian gender, kemudian umur. Karena di sini mendefinisikan sebuah tipe data string dan juga value-nya string. Kita coba akan mengassign sebuah integer ya di sini ya. Misalkan di sini error ya teman-teman karena di sini value-nya bertipe string. Nah, agar kita bisa bertipe bebas, bisa kita ganti menjadi any ya teman-teman. Nah, any itu apapun tipe dari value-nya dia tidak akan error ya teman-teman. Oke. Di sini muncul memori ya teman-teman karena kita menggunakan bawaan dari Brandland dari Golang. Kita coba akan rubah ke FMT ya. Kita run ulang. Nah, muncul value-nya ya teman-teman. Nah, di map ini juga kita bisa menggunakan nested map ya teman-teman. Oke, ada contoh seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk print-nya kita bisa menggunakan spesifik ya teman-teman. Kalau kita menggunakan looping, maka kita akan kesusahan karena harus masuk ke dalam. Maka kita bisa spesifik mengambil data pekerjaan seperti ini ya teman-teman. Kita bisa mengambil data pekerjaan dengan cara seperti ini teman-teman. Oh iya, di sini ada kesalahannya teman-teman. Seharusnya di sini juga mengikuti any sehingga terdapat sebuah error di sini ya. Interface map string is not string ya teman-teman. Jadi karena harus sama di sini. Nah ini tidak sama nih. Ada interface kemudian kita coba menggunakan string ya teman-teman. Halo teman-teman, pada bagian ini kita akan belajar tentang collections ya, di mana berisi tentang array, slash, dan juga map ya. Kalian pasti sudah familiar dengan istilah array dan juga slash dan map ya di bahasa pemrograman yang lain. Nah, memang kurang lebih hampir sama dan untuk array adalah halo teman-teman, pada bagian ini kita akan membahas tentang collection ya, di mana collection ini berisi tentang array, slash, dan map. Nah, untuk array sendiri itu adalah kumpulan data dengan ukuran tetap, sedangkan slash adalah kumpulan data yang berukuran fleksibel ya teman-teman. Nah, kemudian map adalah kumpulan data yang mempunyai key dan value ya teman-teman. Nah, langsung saja kita akan membuat array di sini ya. Kita akan membuat sebuah array dengan tipe string ya teman-teman, seperti ini.
Nah, di atas kita mendefine sebuah variabel dengan bertipe array of string dengan ukuran 3 array ya teman-teman. Nah, ada dua cara untuk inisialisasi array, ada seperti ini dan juga ada yang langsung seperti ini ya. Langsung kita isi array-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk mendefinisikan sebuah array langsung tanpa harus mendefine satu persatu seperti ini ya, yang bersusun ke bawah. Nah, kita juga bisa mendefine array dengan cara menyusun langsung di nilainya ya. Nah, untuk cara mencetaknya seperti ini ya, kita menggunakan fmt. Kita akan coba cetak langsung ya untuk melihat hasilnya seperti apa. Kita akan buka terminal. Oke, jika kita cetak secara langsung maka akan memberikan output seperti ini ya teman-teman, langsung kelihatan arraynya ya. Nah, kita juga bisa menggunakan looping untuk menampilkan hasil arraynya seperti ini ya. Nah, ya. Jadi teman-teman, di sini ada sesuatu yang menarik ya, di mana jika kita menggunakan variabel ini ya akan bernilai indeks, kemudian variabel yang ini akan bernilai value ya. Karena kita tidak memakai variabel i di sini, maka kita bisa menggantinya dengan underscore variabel, di mana underscore variabel ini adalah variabel yang tidak akan digunakan ya. Karena di Golang itu tidak boleh ada variabel yang tidak digunakan. Makanya untuk menghindari error ini, maka kita bisa menggunakan underscore variabel. Nah, ketika kita run, hasilnya bisa seperti ini ya teman-teman. Akan memecah array menjadi satu persatu. Oke, selanjutnya kita akan coba menggunakan slice ya teman-teman. Nah, apa itu slice? Sebenarnya slice itu sama dengan array tapi dia itu fleksibel. Jadi kita tidak perlu mendefine sebuah angka di sini, mendefine sebuah ukurannya berapa. Jadi kita langsung saja untuk mendefine sebuah array. Ya, maka ini akan saya hapus ya. Nah, Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah array di mana kita tidak akan menentukan ukurannya ya. Nah, sebelum kita ke situ, kita akan coba mengembalikan array yang tadi ya. Nah, kita akan coba eh, jika kita sebuah ya, jika kita memberikan sebuah ukuran ya di array, apakah ketika kita assign lebih dari ukuran tersebut akan terjadi error? Kita akan coba ya. Kita akan membuat sebuah array baru di sini.
Nah, kelihatan ya teman-teman ada error ya karena out of bound dari size-nya berukuran 2, maka dia akan error ya. Makanya di sini ada slice di mana slice eh, dia akan mengakomodasi untuk menghindari error seperti ini ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu mendefine berapa size-nya, kita lebih fleksibel menggunakan slice ya teman-teman. Nah, untuk penggunaan array dan slice ini depends on itu ya kebutuhan ya teman-teman. Jadi memang kalau kita mengetahui data array-nya itu bersifat tetap, kita bisa menggunakan array dengan ukuran. Kalau kita tidak mengetahui berapa ukurannya ya, maka kita menggunakan slice karena dia itu bersifat fleksibel. Nah, oke, untuk hasilnya kurang lebih sama ya teman-teman. Nah, hasilnya sama kurang lebih teman-teman. Kemudian kita lanjut ke map ya teman-teman. Nah, ini kita akan hapus dulu. Nah, kita akan membuat sebuah map di sini. Nah, untuk membuat sebuah map itu formatnya seperti ini ya teman. Jadi ini adalah keyword map, kemudian diikuti dengan key-nya, kemudian tipe data dari value-nya. Nah, kita akan coba menggunakan string saja ya teman-teman. Maka kita akan mendefine seperti ini. Nah, kita akan coba untuk cetak ya, apakah hasilnya seperti apa. Oke, jadi hasilnya menghasilkan alamat memori ya teman-teman. Untuk print map kita bisa menggunakan looping ya. Seperti contoh seperti ini ya, kita gunakan looping yang tadi. Nah, seperti ini teman-teman, kita mencetak key-nya kemudian value-nya ya teman-teman. Jadi biasanya data-data, jadi biasanya map itu digunakan untuk atribut ya teman-teman. Salah satu contohnya seperti manusia itu punya nama, kemudian gender, kemudian umur. Nah, karena di sini kita mendefinisikan sebuah tipe data string dan juga value-nya string, kita coba akan mengassign sebuah integer ya di sini ya. Misalkan umur, kita kasih. Nah, nah ternyata error ya teman-teman karena kita mendefine sebuah nilai. Di sini error ya teman-teman karena di sini value-nya bertipe string. Nah, agar kita bisa bertipe bebas, bisa kita ganti menjadi any ya teman-teman. Nah, any itu apapun tipe dari value-nya dia tidak akan error ya teman-teman. Kita keran hasilnya seperti ini.
Oke, di sini muncul memori ya teman-teman, karena kita menggunakan bawaan dari Brandland dari Golang. Kita coba akan rubah ke FMT ya. Kita run ulang. Nah, muncul value-nya ya teman-teman. Nah, di map ini juga kita bisa menggunakan nested map ya teman-teman. Jadi map dalam map ya. Oke, ada contoh seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk print-nya kita bisa menggunakan spesifik ya teman-teman. Kalau kita menggunakan looping, maka kita akan kesusahan karena harus masuk ke dalam. Maka kita bisa spesifik mengambil data pekerjaan seperti ini ya teman-teman. Nah, kita akan coba untuk print secara spesifik untuk pekerjaan ya teman-teman. Nah, kita bisa mengambil data pekerjaan dengan cara seperti ini teman-teman.
sehingga kita bisa mendefine seperti ini. Oh iya, di sini ada kesalahannya teman-teman. Seharusnya di sini juga mengikuti any, sehingga terdapat sebuah error di sini ya. Interface map string is not string ya teman-teman. Jadi karena harus sama di sini. Nah ini tidak sama nih. Ada interface kemudian kita coba menggunakan string ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Kita coba untuk yang lama bekerja. Kita save dan run ulang. Nah, jadi memang untuk mendefine sebuah tipe data digolang memang harus itu ya, harus diperhatikan ya teman-teman agar tidak terjadi error ya. Dan untuk video kali ini saya rasa cukup ya teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, silahkan drop di komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita coba untuk yang lama bekerja. Kita save dan run ulang. Jadi memang untuk mendefine sebuah tipe data digolang memang harus itu ya, harus diperhatikan ya teman-teman agar tidak terjadi error ya. Dan untuk video kali ini saya rasa cukup ya teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, silahkan drop di komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.